situ aja nggak apa-apa. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Ayo belakang berdiri yuk. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Harian proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Siapa? Sakit. Ada yang masuk kok? Kemarin kita belajar apa? Jadi hari ini kita akan belajar organ gerak hewan. Sebelum belajar kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Jadi hari ini kita memasuki tema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran hari ini dengan mengamati gambar cerita, siswa dapat menceritakan cerita yang terdapat dalam gambar dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa dapat membuat rangkaian gambar cerita dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati, siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan dan fungsinya dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati contoh gambar dan organ gerak hewan, siswa dapat membuat model sederhana alat gerak hewan dengan benar. Yang kelima, setelah membaca teks tentang gerak ikan dalam air, siswa dapat menentukan ide pokok cerita dengan tepat. Yang keenam, setelah membaca teks, siswa dapat menuliskan ide pokok dan kalimat pembuka dengan benar. Di sini terdapat cerita gambar. Ayo, siapa yang mau membacakan? Aku. Baik, ayo. Baiklah, ayo. Sebentar, kelinci sangat senang menghadap. Semua kelinci berkumpul mendekati itu. Eko senang sekali. Eko tertawa kegirangan melihat kelinci di bawah milik Pak Ibu. Semakin lama dia mati, tingkah lucu kelinci semakin gemesan. Eko pun ikut berlari mengejar kelinci. Sesekali Eko menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari dan berdiri dengan dua kaki. Gambar di atas merupakan gambar apa? Rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar taman. Nah, gambar yang sebelah kiri merupakan gambar yang berupa foto. Kalau sebelah kanan, taman. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cerpen atau cerita bergambar, komik, pamflet, songker, dan karikatur. Ini termasuk apa? Komik. Ini termasuk komik. Kalau ini poster, pamflet. Kalau ini cover dari suatu buku yang berjudul Hujan. Yang ini apa? Dora. Ada yang pernah menonton Dora? Suka nggak? Kalau ini
Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas memperindah dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Adapun langkah-langkah membuat gambar ilustrasi yang pertama, ada gagasan. Gagasan yaitu sumber dari perkataan. Setelah menentukan gagasan, tentukan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang digunakan. Selanjutnya yaitu ada sketsa. Sketsa adalah membuat sketsa harus berhati-hati, memperhatikan bagaimana ada. Selanjutnya yang ketiga ada pewarnaan. Setelah sketsa selesai, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Yang kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Adapun media yang bisa kamu gunakan untuk menggambar, yang pertama ada apa? Media alas merupakan media atau tempat menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau kaca, atau menggunakan komputer. Media ini berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Selain itu berpengaruh pada awet dan tidaknya gambar. Selanjutnya ada media pewarna, ada pensil warna dan ada cat air. Jenis pensil ini banyak mengandung pilihan warna yang banyak sekali. Sedangkan cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum dipergunakan. Ada dua macam cat air, yaitu transparan dan tidak transparan. Nah, di sini ada rangkaian sebuah gambar cerita. Ada yang mau membacakan ini apa cerita yang terkandung dalam gambar tersebut? Ayo dibuka bukunya. Ayo Aulia, coba bacakan. Namun kali ia hidup sangat sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci tersebut diam, tidak bergerak di sudut kandangnya. Edo pun bergegas melihat dan memeriksanya. Edo terkejut, ternyata kaki kelinci itu terluka. Edo kasihan melihat kelincinya yang kesakitan dan tidak bisa bergerak. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Jadi gambar ini merupakan serangkaian gambar cerita. Nah, nanti kalian di rumah membuat rangkaian gambar cerita. Temanya yaitu hewan kesayanganku. Bisa kucing, bisa kelinci, atau burung. Kalian bebas memilih hewannya. Dari rangkaian gambar cerita yang dibacakan oleh Aulia, hewan apa itu? Ada yang tahu nggak organ gerak kelinci? Kaki. Fungsi kaki untuk bergerak dan meloncat. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depan. Nah, nanti kalian di rumah juga membuat model kerangka menggunakan kertas karton. Kalian bisa membaca langkah-langkahnya yang terdapat di dalam buku siswa halaman 15. Jadi nanti tugasnya kalian ada dua ya. Yang pertama membuat gambar ilustrasi, yang kedua membuat model kerangka hewan, bisa kuda, kelinci, kucing, atau lain-lain. Kamu telah belajar mengetahui
gerak hewan pada kelinci. Namun ada yang harus kamu ketahui, bahwa hewan yang habitatnya hidup di air memiliki sistem gerak yang berbeda. Contohnya ikan. Untuk mengetahui, bacalah bacaan berikut. Ayo, siapa yang mau membacakan? Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuh yang unik? Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dari sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Sekarang ibu akan membagikan lembar kerja. Kalian membentuk kelompok ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sirip dan ekor. Fungsi sirip dan ekor umumnya. Kata
tangkai kaki. Fungsi dari tangkai belakang kata burung, sayap dan kaki. Alat gerak burung adalah sayap. Ular, rangka tubuh. Pada ular bergerak terjadi. Kadal, tungkai kaki. Kadal bergerak menggunakan kaki. Kambing, kaki pada kambing digunakan berjalan. Oke, yang pertama, ikan. Organ gerak ikan apa? Sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. Yang kedua, kata. Nama organ geraknya apa? Kaki. Fungsinya untuk melompat. Yang ketiga, burung. Organ geraknya apa? Kaki. Fungsinya untuk terbang. Selanjutnya yaitu ular. Ular organ geraknya perut, tangan tubuh. Fungsinya untuk meliuk ke kiri dan ke kanan. Oke. Kadal. Kadal organ geraknya apa? Kaki. Fungsinya untuk berjalan. Selanjutnya kambing. Organ geraknya apa? Kaki. Digunakan untuk apa? Berjalan, melompat. Nah, selanjutnya kalian menemukan ide pokok dan kalimat pengembang dari bacaan gerak ikan dalam air. Ayo, siapa yang mau? Ayo Putri, yuk bacakan. Coba Kak, Putri. Nomor 1. Ikan memiliki sistem yang unik. 2. Bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki. Kalimat pengembangnya mana? Paragraf 1. Ayo dibaca ide pokok beserta kalimat pengembangnya. Ikan memiliki sistem yang unik. Kalimat pengembang. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah air. Oke, selanjutnya paragraf 2. Bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk lidah. Kalimat pengembangnya. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip mengurangi hambatan pada saat bergerak. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. 3. Ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Kalimat pengembang. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur jarak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang cukup fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan daya dorong ke kanan ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi. Kalian bisa menuliskan nama, nomor, dan kelas. Ayo tulis namanya ya, jangan lupa. Silakan. Masih isi ya. Apa? Ayo bangun yuk. Hah? Tangannya ditulis di atas.
Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kalian bisa mempelajarinya terlebih dahulu di rumah. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini.